Studium Generale. Kita sudah di acara Studium Generale yang ke-17 sekarang. Dan mungkin untuk dokter-dokter sekalian yang belum tahu, acara Studium Generale ini adalah acara rutin yang dibuat oleh Divisi Muskuloskeletal Departemen Radiologi FKUI RSCM setiap bulan baru atau new moon. Jadi kalau misalnya kita lihat di langit nggak ada bulan, nah ingat itu ada acara Studium Generale. Nah untuk bulan ini, topik kita adalah tentang frozen shoulder. Jadi kan kita sering nih dapat permintaan dari klinisi untuk evaluasi kasus-kasus frozen shoulder. Nah, sebenarnya frozen shoulder itu apa sih? Dan apakah itu merupakan diagnosis klinis atau diagnosis radiologis dan bagaimana gambarannya? Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang akan membawakan atau menjelaskan mengenai topik frozen shoulder tersebut. Di sini kita kedatangan Dr. Marcel. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Ibu Moderator. Siap, Dok. Sudah bisa dimulai, Ini Dok, untuk topik ini ke-17 ya. ke-17, Dok, benar. So sweet sekali ya. Sweet 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 17. 17. 17 berarti studium general pertama itu sudah sekitar 1,5 tahun berarti ya. Kan kita tiap Iya, bulan. Dok. Wah, lumayan. Nanti kalau Udah sampai akil balik, 20, Dok. iya kalau 24 kita mesti potong kambing kali. Bagian Ya, Dok. virtual. Hmm. Nanti kita bikin virtual backgroundnya kambing kali, Dok. Bisa, bisa, bisa. Bulan baru, ini bulan oh iya, ntar 2 minggu ya. Bulan baru, bulan mati ya. Bulan mati, iya betul. Oh, baik, baik. Udah siap, Kita Dok? langsung mulai. Boleh, silakan, Dokter. Baik, baik. Coba saya testing dulu apakah kelihatan gambarnya. Eh, tuh, kok yang ini? Harusnya yang ini. Kelihatan kah? Iya. Iya. Udah, sudah kelihatan, Dok. Sudah. Oke. Baik, saya mulai ya. Baik, selamat sore sejawat sekalian, rekan-rekan baik dari sejawat dokter radiologi maupun eh, dokter spesialis lain maupun dokter umum maupun siapapun yang berminat dengan muskuloskeletal. Selamat berjumpa dalam Studium Generale yang ke-17 dari Jakarta Musculoskeletal Focus Course. Eh, Sebagai informasi lebih dahulu, sebelum lupa, bahwa rekaman dari eh, tayangan-tayangan ini semua ada dalam website jakmus.net. Jadi bagi Anda yang ingin menonton yang sudah saat ini maupun yang lampau, itu bisa dengan menjadi member tentunya. Cara-cara menjadi member semua ada di dalam website tersebut ya. Silakan mampir di www.jakmus.net. Pada prinsipnya Jakmus ini adalah program edukasi dari Divisi Radiologi Muskuloskeletal kita di Radiologi FKUI untuk eh, sebenarnya sih mengaplikasikan dari yang sudah semua tahu bahwa belajar itu adalah sepanjang hayatnya. Nah, Dok, jadi maaf, kita Dok. di sini Suaranya agak gaung ya, Dok. Agak kayak suara ada ekonya gitu. ada ekonya. Nah, lu, Iya, kayak bergaung gitu. padahal saya dari kantor aja nih. Apa yang mesti diapain ya? Apa Background ada noise yang suppression. Apa mungkin background noise-nya di suppress? Coba saya naikin dulu ya. Kalau ini gimana? Masih nggak? masih? Iya, masih gaung. Kenapa ya? Kalau yang ini gimana? Coba, Dok. Sekarang gimana? Masih? Masih juga. Masih juga. Masih juga. Hmm, Hmm, ada coba. yang lagi login lagi nggak di sana? Mungkin suaranya jadi double. Di Ah, belakang ada. oh begini gimana? Sekarang gimana? Masih? Masih. Hah? Masih? Masih. Oh, masih. Masih banget tuh. Kok Masih suaramu gaung. malah hilang nih?
Bentar, bentar, bentar. Kalau ini gimana? Masih gaung, Dok. Sebenarnya jelas sih, cuma ya kayak lagi di kamar mandi aja gitu. Hah? Jangan-jangan saya di kamar mandi nih. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting jelaskan ya. Yang penting jelas kok, Dok. Ah ya udah deh, nggak apa-apa. Anggap aja itu ini apa? Dolby Surround. Ya, kayak lagi di bioskop. Kayak suara batin, Dok. Baik, saya mulai sejawat sekalian. Jadi kita pada hari ini akan membahas mengenai frozen shoulder, tentunya dalam dalam perspektif radiologi ya. Nah, ini slide ini saya juga dibantu oleh eh, residen saya Dokter Andreas ya. Jadi ini kita memang frozen shoulder ini adalah suatu diagnosis yang sering sekali dijumpai sehari-hari dan kami di radiologi juga sering sekali mendapatkan eh, kiriman pasien dengan diagnosis seperti ini. Jadi apa yang dimaksud dengan frozen shoulder ini adalah sebenarnya merupakan suatu istilah. Loh, kok ini sekarang malah nggak mau jalan? Yaitu tidak lain tidak bukan adalah istilah ilmiahnya adhesive capsulitis. Ya. Adhesive capsulitis ini didefinisikan sebagai suatu kelainan yang bersifat idiopatik. Jadi sampai sekarang itu belum diketahui juga dengan pasti sebenarnya kausanya itu persisnya apa ya. Tapi yang jelas ini menyebabkan disabilitas yang cukup bermakna. Dan secara definisi dia didefinisikan sebagai nyeri bahu yang timbul spontan dan intens disertai dengan keterbatasan gerak bahu yang progresif. Itu aja kriterianya. Jadi pokoknya setiap kali dia nyeri bahu, kalau bergerak itu sulit bahunya, nah itu adalah didiagnosis secara klinis merupakan suatu frozen shoulder atau bisa kemungkinan adhesive capsulitis. Ini istilah yang digunakan oleh Cotman dan Nevasier masing-masing tahun 34 dan 45. Tetapi sebenarnya yang mirip seperti ini dipaparkan pertama kali oleh Duplay pada tahun 1872 ya. Tapi waktu itu dia menyebut kelainan ini sebagai scapulohumeral periartritis. Nah, sebenarnya kelainan ini dinamakan adhesive capsulitis karena pada dasarnya ini merupakan suatu kelainan peradangan di kapsul sendi glenohumeral yang mana pada kondisi kronik kapsul ini, inflamasi kronik ini menyebabkan perlekatan atau perlengketan sehingga konon ceritanya pada saat dibuka kadaver itu kapsul sendinya itu di bisa kayak lengket dengan kapsul sendi dan dikupasnya itu jadi seperti kayak kita lagi ngelepas selotip gitu ya. Selotip lengket, lengket terus kita lepas kertek gitu ya. Jadi ya jadi adhesif tuh maksudnya jadi kayak ya kayak selotip ya, bener-bener lengket gitu ya. Nah, itu secara kadavrik barangkali memang asal muasalnya begitu ya. Tapi kelainan ini bukan tidak jarang di masyarakat ya. Kelainan ini sebenarnya cukup banyak. Itu 5-10% dari populasi dan biasanya umur 50 tahun ke atas yang terkena gitu ya. Perempuan, mohon maaf nih bukannya ini. Perempuan lebih banyak dijumpai dari laki-laki dan konon lengan non dominan juga lebih banyak dijumpai dan biasanya unilateral. Dan orang dengan diabetes mellitus itu 5 kali lebih besar risiko untuk mengalami kejadian ini. Ya. Nah, jadi bisa dibilang banyak ya sebenarnya dan tentunya ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Selain tentunya juga ada faktor-faktor risiko lain konon menurut literatur bahwa kelainan tiroid atau kelainan imunologi, Parkinson, ya, cerebrovascular disease itu juga dapat memberikan kelainan ini gitu. Dan juga tentunya adalah apabila dia terdapat riwayat trauma sebelumnya atau ada tindakan pembedahan.
Nah, kita mulai dari anatomi. Jadi persisnya kalau kita bicara frozen shoulder ini sebenarnya barang apa yang kita berurusan. Tentu kita perlu lihat struktur anatomi yang saya dapat gambarnya menurut saya paling jelas adalah yang ini satu ya. Ini dari dua jurnal berbeda, tapi setidaknya ini analog ya. Gambar yang sebelah kiri adalah skemanya dan gambar yang sebelah kanan adalah fresh cadavernya. Dan kita bisa lihat di sini ada struktur yang ditunjuk dengan tanda panah putih ya. Itu yang ditunjuk dengan tanda panah putih bisa dibilang itu adalah ininya ya, apa? eh, labrum, sebagian labrum dan itu adalah glenoidnya yang di tengah ini. Sorry, panah saya ada nggak? Oh ini. Dan kemudian kapsulnya itu berhubungan dengan di sini. Kita bisa lihat di skema yang sebelah kiri mungkin yang lebih jelas ya. Jadi kapsul ini adalah yang menyelubungi dari sendi glenohumeral. Ini adalah labrum dan ini adalah kapsul dengan ligamentum glenohumeral yang kita lihat integral dengan kapsul tersebut. Jadi konon ligamentum glenohumeral itu merupakan suatu synovial fold ya atau lipatan atau penebalan vokal dari kapsul-kapsul ini juga. Jadi ini bukan struktur yang sebenarnya terpisah satu sama lain, tapi sebenarnya saling berkaitan. Kayak satu sistem yang kompak begitu ya. Dan penting untuk diingat bahwa kapsul ini sisi dalamnya itu adalah synovial membran ya atau membran synovium yang tentunya juga akan bisa mengalami inflamasi atau sinovitis ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana hubungannya. Ini adalah cartilage dari glenoid, alpukat ya atau mangga. Dan di arah jam 12 di sini ada bicep anchor yang merupakan tempat perlekatan dari tendon biceps caput longus ya. Ini kita lihat di tulang-tulangnya, di postero superiornya ada acromion, di bagian anterior di sini ada processus coracoideus dengan ligamentum coracoacromial yang menghubungkannya. Nah, kapsul ini kita lihat secara struktur memang lebih tebal di bagian bawah yang disebut sebagai axillary pouch atau axillary recess, dan dalam hal ini ligamentum glenohumeral yang ada di bawah ini dibagi menjadi dua gitu ya, yaitu ligamentum glenohumeral inferior yang ada di anterior atau anterior band dan posterior band ya. Jadi IGHL itu ada dua komponen. Ya, jadi secara umum glenohumeral ligamen ada tiga, superior, medial, dan inferior, dan yang inferior dibagi menjadi dua. Nah, yang bawah ini, yang kantong inilah yang penting untuk kita menjadi perhatian karena ini adalah kunci diagnostiknya dari adhesive capsulitis. Nah, kalau kita lihat skema sectional anatomy, kira-kira penampakannya adalah seperti ini. Kita bisa lihat gambar yang sebelah kanan, ini adalah sendi glenohumeral dengan skema yang bagus gambarnya. Kita bisa lihat yang warna merah ini, itu adalah synovial membrane. Di atasnya tentu adalah kapsulnya yang terdiri banyak oleh jaringan fibrus ya. Tapi tentunya ini struktur yang sangat rapat ini karena skematis ya, dibuatnya terpisah. Ya. Tapi artinya kalau synoviumnya edema itu semua kapsulnya juga edema sebenarnya ya. Nah, kita lihat kayak di sini nih kapsul-kapsulnya ya, dan di sisi dalamnya itu adalah synovial membrane ya. Berarti kita lihat ini adalah kapsul cairan sendi, berarti sampai ke atas sini sebenarnya. Dan kemudian di atasnya nih untuk bagian midline dia ada tendon biceps di sini, atau gambar yang di kanan juga ada tendon biceps di sini. Ya, dan kemudian di atasnya ada tendon supraspinatus, kemudian ada bursa subacromial subdeltoid, dan kemudian musculus deltoid. Nah, ini mungkin kira-kira yang akan tergambar pada imaging ya. Tapi kalau kita mau lihat di gambar yang makroanatomi yang lebih luas yang tanpa ditandain synoviumnya, maka kita lihat axillary recess kira-kira ada di sini. Dan yang penting juga kita perhatikan dari axillary recess ini, perlekatannya pada daerah humerus itu cenderung lebih lebar atau lebih luas. Dan ini juga nanti yang menjadi perhatian kita dalam evaluasi imaging sebenarnya, dibandingkan dengan perlekatannya pada glenoid scapula yang di sini. Penting juga untuk kita perhatikan bahwa di sini ada struktur kapsul synovium yang tadi warna merah itu,
Tapi juga kita lihat dia menyelubungi dari tendon biceps sampai ke bawah sini. Karena kapsul synovium glenohumeral itu satu kompartemen dengan tendon sheath dari tendon biceps. Jadi kita lihat dia bisa terus sampai ke bawah sini sampai ke sini. Jadi artinya kalau ada efusi pada sendi glenohumeral misalnya, maka kita lihat cairan itu bukan hanya akan terkumpul di intra sendi di sini, tapi juga ngantong di daerah aksila, dan juga cairan itu akan meluas menyusuri tendon biceps sampai ke daerah sini. Jadi kita bisa melihat di sini fluid collectionnya distribusinya itu adalah demikian. Itu kira-kira secara anatomi ya yang kita lihat mengenai kapsul sendi glenohumeral. Hal yang juga tadi perlu kita perhatikan tadi adalah yang tadi saya bilang bahwa synovium itu satu menyatu dengan tendon sheath dari biceps yang mana pada skema ini digambarkan sebagai struktur yang berwarna hijau ya. Gambar sebelah kiri adalah penampang sagital dan gambar sebelah kanan adalah secara 3 dimensi makroanatomi. Yang kita lihat di sini, yang warna hijau ini adalah tendon sheath dari tendon bicepsnya ya, tendon bicepsnya di sini. Dan kita lihat di sini bahwa kapsul itu juga integral berhubungan dengan dua struktur yaitu coracohumeral ligament dan superior glenohumeral ligament yang warna kuning ini. Ya. Bersama-sama dia berangkatnya dari struktur yang berbeda. Kalau kita lihat yang coracohumeral ligament itu bang warna ungu ini. Dia origonya ada di proses coracoideus dan dia insersinya akan nempel ke humerus, makanya namanya coracohumeral. Yang superior glenohumeral ligament atau SGHL tadi berjalan mulai dari superior dari glenoid, terus kemudian nempel juga di humerus di daerah bicipital groove. Tapi dia jalannya ke bawahnya. Sementara coracohumeral ligament di atasnya. Jadi dia di atas dan di bawah membentuk semacam menyelubungi atau kayak menjadi semacam pelindung untuk tendon biceps itu sendiri, dan dia termasuk yang berperan penting menjaga stabilitas tendon supaya tetap berada di dalam groove, tidak berpindah tempat atau dislokasi. Nah, dengan demikian, coracohumeral ligament dan SGHL ini juga tentunya mempunyai hubungan yang erat dengan synovial membrane yang ada pada kapsul synovium, karena kapsul synoviumnya kan tadi menyatu dengan tendon sheath-nya biceps ini ya. Jadi kalau terjadi inflamasi pada tendon sheath biceps ini sedikit banyak pastinya SGHL pengaruh, pastinya CHL juga akan terpengaruh dengan proses inflamasi tersebut. Nah, ini sekali lagi anatomi, ini daerah ini yang disebut sebagai rotator cuff interval. Kenapa disebut interval? Karena kita lihat dalam 3 dimensi ini bagian posterior, ini bagian anterior, maka ini prosesus coracoid, ini acromion, dan ini adalah otot supraspinatus, dan ini adalah otot subscapularis, dan ruang di antaranya inilah yang disebut sebagai rotator cuff interval. Kita tahu rotator cuff ada 4 ya, selain supraspinatus, infraspinatus, tapi juga subscapularis dan teres minor. Ini antara supra dan subscapularis ada space di sini yang disebut sebagai rotator cuff interval, dan rotator cuff interval itu isinya ini tadi. Ya, tendon biceps dengan CHL atau coracohumeral ligament dan superior glenohumeral ligament atau SGHL. Nah, itu kira-kira anatominya. Tapi sekali lagi tadi yang saya sampaikan dari yang pas kita lihat penampang koronal seperti pada skema ini, hubungan antara humerus dengan glenoid scapula, maka yang terjadi di sini adalah sinovitis atau inflamasi pada kapsul glenohumeralnya. Sehingga nanti kita akan melihat perubahan pada kapsul tersebut, dan kita tahu tentunya kapsul itu di semua bagian ya, superior, inferior, medial maupun anterior maupun posterior. Ya, tapi tentunya karena superior, anterior, posterior itu ada tendon-tendon rotator cuff yang punya tonus, punya tension, maka kapsulnya tentu akan juga kegencet. Sehingga perubahan edematusnya kita tidak akan begitu jelas melihat kecuali kalau kelainannya berat sekali ya. Tapi kalau kelainannya tidak terlalu berat, tentunya akan jauh lebih mudah melihat yang di bagian aksila seperti yang ditunjukkan pada gambar ini.
karena di daerah aksila tersebut tidak ada struktur-struktur lain ya. Jaringan di situ semuanya longgar, banyak jaringan lemak, dan tentunya longgarnya ini sampai membentuk kantong sehingga disebut sebagai axillary pouch seperti huruf U begini. Tentunya karena memudahkan kita untuk melakukan gerakan ngangkat lengan kita ke atas ya. Dengan sendirinya jadi dia akan kencang kalau kita ngangkat lengan kita ke atas. Ya. Kalau ininya dari awal udah kencang maka kita akan kesangkut ya pas mau angkat lengan akan kehambat ya. Nah, tentunya jadi dengan demikian kita akan lebih mudah melihat patologinya pada saat kita menilai, pada kita menilainya di daerah axillary pouch istilahnya tadi, atau axillary recess juga ada yang menyebutnya. Nah, apa yang akan kelihatan di situ sedikit banyak tidak digambarkan, ya. Sebenarnya semua bagian juga mengalami, yaitu adanya edema, penebalan, dan edema. Karena yang terjadi adalah inflamasi. Yang tentunya pada imaging dengan memberikan kontras, kita akan melihat penyangatan patologis yang jadi lebih terang di daerah tersebut karena ada inflamasi. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat secara anatomis tadi kita sudah lihat semua di mana lokasi glenoid dan di mana lokasi tendon biceps. Ini LHB, ini adalah long head biceps, dan ini adalah glenoid scapula, dan ini adalah visualisasi artroskopik dari kapsul sinoviumnya dari sisi dalam tentunya. Dan kita lihat bagaimana dia kemerahan, eritema, edema, inflamasi sekali ya. Ini kan harusnya nggak seperti ini, harusnya lebih putih ya. Ini adalah contoh gambar lain yang di sebelah kanan, nih ada kanul artroskopinya, dan kita lihat nih bintik-bintik hipereminya ya dari kapsul tersebut ya. Kita bisa lihat segitu inflamasinya. Ini penampakan secara makros ya. Secara mikroskopis, tentu perubahan yang terlihat pada frozen shoulder itu adalah meningkatnya jumlah sel yang sangat banyak dan kolagen bundle-nya juga sangat dense satu sama lain. Sehingga nggak ada space lagi di dalam struktur kapsulnya itu. Berbeda dengan gambar sebelah kanan, pada kasus rotator cuff disease tanpa adanya adhesive kapsulitis, kita lihat struktur kapsulnya bisa dibilang longgar-longgar ya, nggak terlalu rapat satu dengan yang lain. Sementara yang ini benar-benar rapat dan hiperseluler. Nah, kenapa bisa terjadi kelainan ini dan hingga saat ini masih belum diketahui dengan pasti. Ya, oleh karena itu banyak yang masih menyebutnya sebagai idiopatik dan yang ada hanyalah hipotesis. Tapi hipotesis pun udah lumayan lah. Itu menunjukkan upaya kita sebatas yang kita tahu sampai saat ini kira-kira apa yang menyebabkan kelainan ini. Hipotesisnya adalah bahwa dari yang terlihat secara artroskopi ya maupun yang terlihat secara histopatologi, maka proses yang terjadi adalah inflamasi yang diikuti dengan fibrosis dan perlekatan pada membran sinovium. Tentu membran sinovium itu yang tadi saya sebutkan, dia merupakan sisi dalam dari kapsul, yang artinya juga meliputi di bagian axillary fold, bagian anterior superior, dan juga berdekatan dengan daerah rotator cuff interval dan juga coracohumeral ligament. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini juga hipotesis tahun 2014 sih, saya belum tahu apakah udah ada yang mempropos hal yang baru lagi ya. Pada dasarnya dia terdapat ada kejadian imunologis, ada juga yang menganalogikan ada microscopic tendon fiber injury yang kemudian berlanjut menjadi sinovitis dan sinovitis dalam jangka lama akan menjadi fibrosis kapsulnya dan sehingga gerak sendinya jadi terbatas ya. Dan di sini secara patologinya kita akan melihat adanya hipertrofi, fibrinoid change, inflamasi, kemudian mendatangkan faktor-faktor seperti growth factor dan sitokin yang menyebabkan joint capsule menjadi tebal karena kolagen yang meningkat, jadi lebih kaku dan juga jadi tidak elastis ya. Tentu itu jadi nyambung dengan kenapa gerakannya terbatas. Dan perlekatannya itulah yang juga tentunya menyebabkan nyeri pada pergerakan. Ini kira-kira visualisasinya kalau dicoba dibayangkan ya dari pemeriksaan klinis pada kasus seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana normalnya orang tuh bisa gerak sampai segini gitu ya.
Dan dalam keadaan adesif kapsulitis ini tidak berfungsi dengan baik. Ya. Keterbatasan gerak, khususnya seperti yang digerakkan yang di sini kan forward flexion, satu. Dan yang kedua adalah gerakan external rotation. Ya. External rotation dan forward flexion itu sangat berat pada orang yang mengalami adesif kapsulitis. Nah, jadi dengan konteks seperti ini dan berdasarkan data-data semua dari klinis ya, dan utamanya ya, sebenarnya imaging itu tidak begitu dibutuhkan. Karena apa? Secara untuk diagnosis ya, karena secara diagnosis sebenarnya klinis pun juga sudah bisa. Tetapi tentunya kalau kita menemukan kasusnya fresh di lapangan, ya, kita tentunya tidak tahu apakah ini betul-betul suatu adesif kapsulitis karena bisa ada kelainan lain yang juga memberikan keluhan seperti ini. Dan yang paling sering tentunya adalah kelainan pada otot-otot rotator cuff yang ada di sekitar bahu. Satu. Dan yang kedua yang juga cukup sering adalah kalsifikasi. Ya, atau hidroksiapatit deposition disease. Disebut calcific tendinosis atau tendinopati atau tendinitis. Ya. Itu tentunya juga bisa memberikan keluhan seperti ini. Dan yang kedua juga adalah bahwa adesif kapsulitis juga bisa ditemukan bersamaan dengan kondisi-kondisi lain tersebut. Jadi ini tentu akan menjadi perhatian karena biasanya kami di radiologi sering mendapat permintaan ini dari klinisi karena klinisi tentunya khawatir ya nanti kalau dia kira memang karena ada masalah di otot rotator cuff dan kebetulan otot rotator cuff sudah diperbaiki tapi ternyata keluhannya masih ada, nanti pasiennya kan kecewa. Ya. Katanya rotator cuff dok, ini udah di sini, udah sembuh, kok masih nggak bisa gerak gitu ya, masih nyeri gitu ya dan sebagainya. Ya karena ada kemungkinan disertai juga dengan adesif kapsulitis. Nah jadi dalam konteks ini kelihatannya literatur terdahulu yang menyebut bahwa imaging tidak dibutuhkan kecuali untuk mengeksklud penyebab lain, itu mungkin juga nggak selalu betul ya jadinya. Kalau kita lihat dalam perkembangannya sekarang, bahwa ternyata ya salah diagnosis zaman sekarang itu soalnya sesuatu banget gitu. Nggak bisa tinggal mohon maaf ya, setidaknya asuransinya jadi nggak mau ganti nantinya, jadi masalah jadi panjang. Nah, oleh karena itu sekarang emang banyak, jadi tetap kalau bisa sebanyak mungkin semua data diambil, termasuk data imaging. Nah, hal lain yang juga menyulitkan adalah karena kita tahu bahwa yang namanya penyakit itu tidak sesekali, tetapi penyakit itu punya perjalanan atau durasi. Dan perjalanan penyakit secara klinis untuk adesif kapsulitis itu juga tidak semudah itu, karena diketahui ada 4 tahapan klinis yang bisa memberikan keluhan klinis berbeda-beda pada pasien. Ya. Kita tahu di sini bahwa ada tahapan 4 yang dibagi menjadi pre-freezing stage, freezing stage, frozen. Freezing sama frozen itu lainnya. Mungkin frozen itu yang sudah froze ya, kayak judul filmnya. Tapi kalau freezing itu mungkin dalam tahap menuju ya, sedang ya freezingnya. Kemudian thawing stage itu adalah thawing itu ya dilelehin ya, kalau udah beku dilelehin. Jadi tahap menuju bekunya berkurang lama-lama gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat keluhan klinisnya berbeda-beda dari setiap tahapan gitu ya. Dan tentunya yang paling sakit itu adalah biasanya adalah yang tahap 1 dan 2, sementara tahap 3 itu yang paling kaku. Ya. Arthroscopic findingnya juga kita lihat itu menunjukkan evolving ya, ada gradual perubahan seiring dengan perjalanan penyakitnya. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui karena sebenarnya konon katanya, kalau nggak diapa-apakan tuh adesif kapsulitis primary itu maksudnya nggak ada kelainan lain ya, murni frozen shoulder saja, murni adesif kapsulitis saja. Itu sebenarnya bisa sembuh sendiri ya dalam waktu 2 tahun. Ya. Tapi kadang ada yang lebih, bisa sampai lebih dari 3 tahun pada 40% kasus. Gitu. Nah jadi sebenarnya dalam konteks seperti ini tentunya jadi
Ya, meskipun bukan berarti ya nggak usah diapa-apain terus juga sembuh sendiri, ya nggak bisa juga. Pertama, pasiennya pasti kan kesakitan terus. Siapa sih yang mau kesakitan sampai 2 tahun kan juga orang ada yang mau ya. Dan yang kedua, dalam proses dia kesakitan itu, pasien akan cenderung untuk eh, mengurangi, ya bukan mengurangi, pasti berkurang ya, karena dia nggak bisa bergerak bahunya kan, ada keterbatasan gerak. Sehingga otot-otot bahunya tidak bekerja. Dan tentunya kita tahu muscle wasting itu adalah sesuatu yang happening banget sekarang. Jadi kalau otot itu tidak digunakan, dia akan mengalami hipotrofi, atrofi, dan kemudian kalau dia sudah sampai mengecil ototnya, tentunya nanti kemungkinan untuk di, dilatih lagi itu biasanya lebih berat ya. Sehingga potensial akan mengalami masalah-masalah lain yang terkait dengan tendon dan muscle belly ya. Nah, oleh karena itu, biar bagaimanapun tetap perlu menjadi perhatian. Nah, clinical staging ini juga penting buat kita radiologis karena dengan melihat bahwa terdapat perubahan dari temuan artroskopik, maka kita juga bisa memprediksi temuan imaging juga akan berbeda-beda tergantung dari berapa lama penyakitnya. Oleh karena itu biasanya kalau kami mengerjakan MRI dan USG pada pasien ini selalu kami tanya ulang ini sudah berapa lama, Pak, Bu, gitu selalu ditanyakan lagi. Ya, karena kita tentunya akan penting untuk menghubungkan antara temuan eh, lamanya perjalanan penyakit dengan gambaran imaging yang kita lihat. Gitu ya. Tentu bisa saja kadang ketemunya udah pada stage 4. Dan kalau stage 4 bisa saja penebalan kapsulnya secara imaging udah tidak terlihat dengan jelas. Atau mungkin ada bagian yang masih tebal sedikit, ada bagian yang sudah sembuh. Kalau kita nanti melakukan pemeriksaan misalkan USG dan kemudian kita periksanya kebetulan naruh probe-nya di bagian yang sudah sembuh, kita akan bilangnya sudah sembuh Pak. Loh, tapi saya masih sakit Dok. Jadi pasien jadi mungkin jadi bertanya-tanya nih apa ada penyebab lain lah atau apa jadi panjang ceritanya. Jadi kita perlu betul-betul juga mengetahui di mana pada tahap apa kira-kira pemeriksaan yang saat itu sedang dilakukan gitu ya. Dan itu tentunya juga akan dengan lebih baik lagi bila bisa dikomunikasikan dengan dokter yang menangani. Nah, upaya klasifikasi dari adhesive capsulitis sudah pernah dipropose dulu oleh Lundberg yang membagi menjadi dua, yaitu primary dan secondary. Pada prinsipnya sederhananya adalah kita bilang primary kalau kita tidak melihat ada kemungkinan patologi lain yang menyertainya. Jadi semuanya bahunya, bagian lain dari bahunya semuanya normal. Hanya ada cuma adhesive capsulitis saja. Itu golongannya sebenarnya primary. Kriterianya seperti yang tertulis di sini ya. Biasanya elevasi total shoulder-nya nggak mencapai atau kurang dari 135 derajat ya. Dan kemudian etiologi lain yang penting untuk dipisahkan. Nah, etiologi apa yang dimaksud? Apa saja? Apa saja? Bisa macam-macam. Tendinosis, boleh. Tendon tear, boleh. Labral tear, boleh. Tendinosinovitis dari biceps, boleh. Joint effusion, boleh. Ya, macam-macam, semuanya boleh. Ya, jadi dia bisa menyertai kelainan lain. Sederhana aja sebenarnya. Tapi sekali lagi mau bagaimanapun juga tetap kita tahu bahwa ya idiopatik tetap. Kita masih belum tahu dengan pasti kira-kira ini single cause ataunya apa ya. Nah, tentunya secara klinis kita tentunya juga mempertimbangkan kemungkinan differential diagnosis. Sekali lagi tadi yang saya bilang, kalau dia ditemukan sebagai secondary, secondary terhadap apa ya, bisa rotator cuff, jadi bisa bukan adhesive capsulitis tapi rotator cuff disease, tapi bisa juga rotator cuff disease plus adhesive capsulitis yang dengan sendirinya namanya jadi adhesive capsulitis sekunder. Ya, ini kira-kira perbandingannya antara 4 differential diagnosis di mana pada adhesive capsulitis kita lihat usia puncaknya adalah pada umur 50-an kira-kira dan dia progresif dalam hitungan tahun sampai bulan ya. Sementara artritis ya sebenarnya ini mirip ya glomerulonephritis. Cuma mungkin artritis yang dimaksud ini juga artritis yang lain ya, nggak cuma sekedar adhesive capsulitis. Misalnya artritis pada kasus-kasus
imunologi ya. Tapi rotator cuff disorder tentunya juga menjadi satu perhatian yang penting ya. Dan juga calcific tendinitis, di mana di sini kita melihat adanya deposit kalsium ya. Biasanya sih di tendon supraspinatus, tapi bisa juga yang lain. Ini contohnya kalau kita melihat glomerular joint arthritis, pada prinsipnya ini tentunya pada kasus inflammatory arthritis yang biasanya poliartritis, multisendi, maka penampakan yang terlihat di glenohumeral joint yang ditunjuk dengan panah hitam itu adalah erosi sentral. Erosi sentralnya bisa begitu luar biasa sampai habis kartilagonya sehingga tabrakan itu antara humerus dengan glenoid. Dan bukan cuma itu, kita bisa lihat ada juga perubahan struktural pada daerah tulang subartikular, di mana kita bisa melihat di sini ada seperti lesi lusen bulat kecil-kecil, mungkin dia ada subarticular cyst, bisa, dan juga dengan daerah yang agak sklerotik samar, ya, yang disebut sebagai reaktif sklerosis subartikuler. Dan juga kita bisa melihat ada new bone formation ya di daerah pinggir, bisa osteofit ya, kadang juga psoriatic arthritis memperlihatkan new bone formation ya, bisa juga. Nah, tentunya ini sebenarnya bisa dengan mudah disingkirkan apabila ya dari klinis juga sudah jelas ya bahwa nggak cuma bahu yang sakit, sendi lain juga ya, berarti nggak masalah ya, dengan mudah bisa disingkirkan. Ya, tapi kita kadang perlu hati-hati kalau secara radio, kita radiolog di sini suka jadi cenderung berhati-hati karena kadang yang dimintakan periksa ke kami bahunya doang. Jadi tentunya kan kami tidak boleh berasumsi sendi lain baik-baik saja ya. Jadi acap kali sering kami dalam di radiologi juga perlu ketemu pasiennya juga kadang-kadang untuk menganamnesis juga pasiennya ini ada masalah nggak, karena kadang belum tentu semua tercantum dalam form permintaan ya, ataupun kadang kalau rekam medis elektronik belum tentu juga ditulis lengkap, atau kadang emang kebetulan dokter yang menangani belum mengisi, mungkin baru besoknya mengisi atau gimana. Ya, jadi ada aja miss, jadi sering kali kita mesti tanya, meskipun ya suka dukanya juga ada, kadang ada pasien yang galak, udah dokter nggak usah nanya-nanya kenapa sih gitu, ada juga yang ngomong gitu. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari suka dan duka ya, menjadi dokter. Nah, ini contoh yang gambar sebelah kanan adalah calcific tendinitis, kita melihat ada kalsifikasi vokal berkelompok, yang lokasinya di jaringan lunak persis di daerah sekitar kaput humeri, yang mana kita tahu daerah sekitar kaput itu adalah daerah otot rotator cuff ya. Jadi kita bisa mengatakan ini adalah sebagai calcific tendinosis atau tendinitis. Hal ini bisa terlihat dari radiografi saja. Jadi kadang-kadang memang radiografi itu tentu berpengaruh juga tetap sebagai upaya untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, tapi meskipun demikian, radiografi itu juga dapat kelihatan normal. Ya, ya tentunya tidak semua, apalagi kalau inflamasinya masih belum terlalu hebat. Kalau inflamasinya sudah hebat, inflamasi dari kapsul glenohumeralnya, maka tentunya bisa terlihat pada tulang memang perubahannya. Yaitu kita akan melihat tulangnya di daerah sekitar sendi itu lebih turun densitasnya, lebih cenderung radiolucent, tapi hanya sebatas di sekitar sendi itu saja. Kenapa itu bisa terjadi? Ini konsep yang sama dengan sinovitis-sinovitis karena sebab lain. Misalnya pada rheumatoid arthritis misalnya. Kenapa rheumatoid arthritis juga bisa dijumpai adanya osteopeni di daerah sekitar sendi, di tulang-tulang yang pas di sebelah sendinya. Karena pada proses inflamasi itu kita tahu sinoviumnya itu nempel ke tulangnya. Dengan sendirinya proses inflamasi yang terjadi pada kapsul sinovium itu juga mempengaruhi tulang-tulang yang di dekatnya situ. Nah, tulang kan ada dua komponen nih. Ada komponen yang miskin air yaitu korteks dan trabekula. Ada komponen yang banyak kandungan air cairnya, misalnya adalah utamanya adalah sumsum tulang, bone marrow. Nah, dengan sendirinya edema pada kapsul sinovium juga mempengaruhi bone marrow di daerah tersebut. Sehingga bone marrow-nya akan lebih swelling. Dengan bone marrow-nya lebih swelling, tentu akan menimbulkan efek desak ya, ada mechanical effect ya.
Karena dia swelling, dia akan mendesak trabekula tulang di sekitarnya. Belum juga mediator-mediator inflamasi itu cenderung untuk menyebabkan mengaktifasi sistem osteoklas. Nah, dengan demikian, di tulang di daerah pembentuk sendi tersebut akan terjadi penurunan jumlah trabekula. Sehingga dengan demikian kita akan melihat seolah-olah dia lebih osteopeni atau osteoporosis. Nah, itu proses yang sama yang juga kita lihat pada inflamasi-inflamasi yang lain. Tapi biasanya itu nggak selalu, kadang-kadang melihat osteopeni paraartikuler itu kadang perlu mata yang tajam. Kalau radiolog saya rasa sudah biasa. Tapi kalau bukan radiolog mungkin barangkali bisa miss. Nah, apalagi yang juga bisa kelihatan? Tentunya kita bisa melihat, yaitu tadi, kalau kita mau rule out kemungkinan-kemungkinan lain, maka kita bisa melihat kelainan-kelainan yang mengatakan, ini pasti bukan adhesive kapsulitis. Ada osteofit, ada loose body, ya, kalsifikasi yang tadi, gitu ya. Nah, seandainya itu semua tersingkir, tapi untuk mengatakan, ya ini adhesive kapsulitis, tentunya nggak bisa dari radiografi. Sehingga kita membutuhkan modalitas lain. Yang sering digunakan dan secara literatur tentunya sudah banyak dijumpai adalah MRI. Apa yang MRI kita lihat? Tentu nomor satu yang tadi yang saya bilang, bahwa visualisasi paling mudah adalah dengan melihat dari axillary recess. Khususnya adalah potongan koronal oblik ya. Dengan potongan koronal oblik kita bisa akan melihat capsular dan synovial thickening ya, dan juga adanya hiperintensitas di daerah axillary pouch tersebut. Ya. Apa yang kita lihat dari capsular dan synovial thickening? Kita bisa lihat di sini bahwa penelitian ini dari penelitian tentunya, bahwa penebalan kapsul synovium itu bisa diukur di mana ketebalan lebih dari 4 mm yang dinilai dari sequence T2 itu spesifisitasnya bisa sampai 95%. Tinggi. Sensitivitas tidak terlalu, tapi ya masih lumayan lah, masih lumayan. Ya. Sementara untuk sequence T1 itu nggak bisa serta murni dipakai banget untuk menilai struktur ini, bukan yang lain ya, untuk struktur ini. Kenapa? Karena adanya edema, adanya cairan itu intensitasnya gelap terangnya di T1 tuh hampir sama. Jadi kalau diukur, kalau mengukurnya dari T1 nanti cenderung kebablasan nih. Jadi berlebihan ukurannya ya. Karena ada yang bukan kapsul ikut terukur. Oleh karena itu ngukurnya harus dari T2. Nah, bisa juga kita bisa melihat bukan mengukur kuantitatif tapi melihat kualitatif bahwa dinding aksilarisesnya itu edema atau hiperintens pada T2. Dan tentu hiperintensitas itu saja itu punya spesifisitas yang juga bagus lah dan setara dengan sensitivitasnya 88% ya. Dan variasi interobservernya juga lumayan sedikit, nggak banyak variasi ya. Kapanya tuh bisa hampir 0,85 udah near perfect kali ya. Udah hampir makin mendekati 1. Jadi itu termasuk yang dengan mudah bisa menjadi patokan untuk mendiagnosis secara MRI. Dan apalagi pemeriksaan MRI ini biasanya indikasinya antara lain menggunakan kontras ya. Karena dengan kontras kita akan bisa melihat inflamasi itu pasti akan enhance dengan kontras. Ya. Nah, kelainan lain yang juga bisa dilihat tentunya adalah coracohumeral ligament ya, di mana kita akan bisa melihat rotator cuff capsule coracohumeral ligament itu menebal. Ya. Tapi tetap itu pun kalau tidak menebal, yang axillary pouch ini lebih reliable untuk dijadikan patokan. Nah, ini adalah contohnya, gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar yang normal nih, saya ambil dari literatur ya. Ini saya ambil dari literatur, ini adalah contoh gambar yang sebelah kiri ini yang gambar B, yang ditunjuk dengan panah putih, ini adalah kapsul di axillary recess. Kapsul di axillary recess yang normal, di mana dia tebalnya kira-kira sama tebal, permukaannya rata, dan dia terlihat pada sequence ini hipointens. Bentuknya seperti huruf U yang kempes ya. Huruf U yang kempes ya, ada nggak ya? Huruf V kali ya, atau U ya, sama.
Ini ya yang dimaksud di axillary recess tadi, axillary pouch ya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah potongan sagital yang menyoroti daerah rotator cuff interval. Yang kita tahu tadi rotator cuff interval itu adalah space yang ada di antara otot subscapularis atau SS ini dan subscapularis yang sub ini dan supraspinatus yang SS ini. Berarti daerahnya daerah yang ini. Ini proses coracoid. Yang ditunjuk ini adalah tendon biceps yang kepotong sebagian. Ini caput humeri atau humeral head. Maka kita lihat kepala panah putih ini nunjuk dari CHL atau coracohumeral ligament yang normalnya seperti ini. Ya, tipisnya segini, hipointens. Yang kepala panah hitam ini coracoacromial karena kita lihat di sini dari coracoid dia menuju ke acromion ya. Lain ya. Itu bukan yang kita tuju, yang kita maksud di sini pada konteks kita hari ini adalah CHL ini. Nah, yang tanda bintang ini adalah yang disebut sebagai triangular fat pad. Jadi di daerah rotator cuff interval itu terdapat bantalan lemak dan bantalan lemak itu juga menjadi indikator adanya inflamasi. Kita lihat yang di kiri ini adalah sequence T1. Sequence T1 itu ya otot, ya cairan, semua abu-abunya sama. Tapi khusus lemak, dia putih. Jadi kalau struktur yang edema, dia akan mendekati cairan, abu-abu juga. Jadi ngelihat fat itu masih ada atau fat itu sudah edema, itu lihatnya paling enak di T1. Tapi kalau ngelihat enhancement atau perubahan intensitas edema dari kapsul, axillary recess, itu paling enak lihatnya dari T2 atau proton density yang di fat set. Nah, kita lihat di sini kenapa dia disebut triangular, karena bentuknya kayak segitiga, di mana dia dibentuk atau dibatasi oleh 3 struktur. Caput humeri, coracohumeral ligament, ya, dan ya, ini pres coracoid tentu di sini, dan di bawahnya ini ada subscapularis. Ya. Jadi bentuknya ini kayak segitiga nih. Dan tentunya apabila itu hilang, itu yang disebut sebagai loss of triangular fat pad sign. Ya. Itu menjadi tanda dari tanda spesifik untuk adhesive capsulitis. Seperti contohnya pada gambar yang kanan. Nah, gambar yang kanan ini yang patologi. Kita lihat kotak A ini gambar yang kanan ini, bagaimana yang kepala panah putih ini adalah CHL. Yang kita lihat tebal ya. Beda dengan yang ini yang merupakan garis hitam aja. Yang kita lihat di sini di gambar ini jadi kontras yang sangat berbeda dengan coracoacromial ligament. Di sini ada ya atau coracoclavicular kali ini karena ini CL. Tapi ini hitam dan tipis. Nah, ini harusnya seperti ini. Sementara yang di sini CHL menjadi sangat tebal. Dan yang kedua sih di daerah fat ini juga ya dibilang putih banget nggak terlalu ya, kayak mulai agak abu-abu atau agak berubah. Nah, kalau kita mau lihat fat yang abnormal, nah ini contohnya yang bawahnya di gambar C ini. Yang ditunjuk oleh panah putih ini adalah fat yang sudah berubah warna. Kita lihat udah nggak putih lagi. Udah abu-abu semua, jadi sama persis seperti muscle belly, sama seperti cairan semuanya. Ya karena ini sudah edema semua. Karena kapsulnya edema. Nah, ini contoh loss of triangular fat pad sign. Ya, ini kalau pada sequence sequence fluid sensitif ya, kita lihat di sini dia juga jadi hyperintens di daerah lemak di situ. Ya. Nah, gambar yang kanan atas ini adalah contoh dari kapsul di axillary recess yang edema. Kita lihat bagaimana perbedaannya dengan yang normal nih, kotak yang sebelah kiri tadi. Yang bentuknya kayak huruf U dan lihat hipointens hitam ya, di sini terlihat tebal dan dia edema. Jadi dia lebih terang, lebih perintens dibandingkan struktur-struktur sekitarnya. Meskipun tidak seterang cairan, ini dalamnya masih ada cairan nih di dalam kantongnya. Dia lebih terang lagi ya. Tapi memang seperti itu kan, edema jaringan pasti putihnya tidak seperti cairan bebas, itu pasti ya. Nah, dengan terkumpulnya cairan di sini, maka kita bisa melihat kontras yang sangat baik ya, antara cairan sendi, kapsul yang edema, dan otot yang intensitasnya normal. Jadi abu-abunya kayak berubah, abu-abu agak gelap, abu-abu agak terang, sampai jadi putih. Gitu ya. Jadi kelihatan triple layer begitu, yang sangat baik. Nah, ini juga contoh lain. Kadang-kadang dengan T1 kita juga bisa melihat karena dia jadi kayak gumpel abu-abu gelap semua. Cuma karena harusnya dia kan hitam ya, hipointens. Tapi kalau dia berubah menjadi edema, maka dia jadi abu-abu, nggak hitam lagi. Cuma itu tadi, kalau mau main ukur-ukuran tentunya agak-agak berbahaya, bisa kelebihan ukurnya.
Nah, ini adalah gambar yang kanan juga contoh yang lain, kasus yang sama juga kita bisa lihat di daerah kapsulnya ini memang nggak hitam banget, tapi juga hiperintens, tapi hiperintensnya juga agak malu-malu. Kayak antara putih, tapi nggak terlalu putih juga, tapi dibilang hitam banget juga enggak. Nah, ini tadi yang saya maksud bahwa appearance secara imaging itu memang bisa tergantung dia pada stage berapa. Ya, kita tahu tadi ada 4 stage dan setiap stage itu patologinya berubah, dia evolving. Jadi kita harus hati-hati, makanya berurusan dengan kapan ini, udah berapa lama penyakit ini berjalan. Meskipun demikian, edema pada sinovium itu tentunya yang namanya edema itu bisa menular pada struktur sekitarnya, yang mana kebetulan pada gambar ini terlihat edema pada otot atau jaringan lemak di sekitarnya yang sampai di sini, yang ditunjuk oleh kepala panah putih, itu juga menjadi indikator bahwa memang betul ini ada edema. Nah, sejawat sekalian bisa lihat di sini bagaimana perbedaannya dengan di bagian superior dari caput humeri. Kayak nggak ada apa-apa kan ya. Ini kayak otot supraspinatus yang normal, hitam. Ini cartilage dari caput humeri, ini korteksnya, ya, ini bone marrow-nya, kayak nggak ada apa-apa. Padahal kapsul itu menyelubungi semuanya. Nah, itu yang tadi saya maksud. Karena di bagian atas, depan, dan belakang, itu ada tendon-tendon rotator cuff yang punya tonus, sehingga struktur kapsulnya itu kegencet. Ya. Dia nggak bisa ngelawan, kuat itu struktur tendonnya. Jadi yang paling mudah adalah melihat kapsul sinovium di bagian yang longgar, yaitu di daerah aksila, yang nggak tergencet oleh siapa-siapa. Contoh yang lain, ini adalah T1, terlihat huruf U yang hitam itu hilang, jadi abu-abu semua, tebel, ngumpel. Ya. Gambar yang sebelah kanan ini adalah T1 kontras, kalau tidak salah seingat saya, di mana dia strukturnya akan menyangat kontras. Jadi kalau kasusnya adesif kapsulitis yang sudah diduga sebenarnya harusnya MRI-nya MRI dengan kontras. Tapi sebenarnya tanpa kontras pun edema di axillary recess kita juga tetap bisa lihat. Dan bicara soal edema di axillary recess, sebenarnya kalau edema itu hebat nih, kita lihat edemanya itu sampai ke sini-sini ya, sampai ke daerah neck dari glenoid ya. Dan itu sebenarnya dari potongan melintang juga bisa kelihatan. Apalagi kalau edemanya heboh. Ini potongan sagital kita lihat juga edemanya tuh bisa sampai mengelilingi semua kaput, bahkan ke daerah triangular fat pad ini. Ikut edema semua nih. Ya kan, ini kan daerah triangular fat pad ya, karena ini daerah interval ya. Ini supraspinatus, ini subscapularis, ini processus coracoid, ini acromion, dan ini adalah CHL nih yang tebal nih. Kita lihat triangular fat pad kan di sini ya. Itu edema semua putih. Persis seperti yang di kapsulnya. Nah, ini juga contoh lain dari triangular fat pad sign. Ini supraspinatus, ini potongan sagital. Infraspinatus, caput humeri, ini CHL, ini coracoid, dan kita lihat bagaimana triangular fat pad itu udah abu-abunya semua sama nih. Ya berarti dia udah hilang nih fat yang di sini karena edema, dan ini pada sequence fluid sensitif kita bisa lihat edema dari fat pad. Dan ini adalah dari literatur juga mengenai upaya untuk melakukan pengukuran. Ya. Pengukuran dilakukan di sini, di daerah huruf U-nya di aksila, dan itu diukur bagian tertebal. Yang dicari selalu bagian tertebal. Baik dari yang komponen yang ke glenoid dan komponen yang nempel ke humerus dari axillary recess itu. Bisa juga diukur dimensi dari kantong recessnya. Tapi konon menurut penelitian itu tidak terbukti sih sebenarnya. Kalau dilihat di sini sebenarnya kalau di bagian yang kanan itu kita lihat yang bisa reliable itu yang tentunya bermakna kurang dari 0,05, di situ ada 3 ya, yaitu kalau kita mengukur humeral portion ya, melihat dari edema dari humeral portion ya, yang ini. Yang kedua melihat obliterasi dari triangular fat pad ya, triangular fat pad tadi, subcoracoid fat triangle, ada juga yang bilang begitu ya, atau yaitu mengukur ketebalan dari yang axillary recess yang nempel di humerus ya. Jadi ini maksudnya yang pertama ini secara kualitatif ya, secara kualitatif melihat ada edema ya. Dan biasanya memang cenderung edema itu lebih mudah kelihatan yang nempel di daerah humerus dibanding yang glenoid. Jadi measurement ini memang nggak terlalu menjadi andalan pada ujung-ujungnya sebenarnya, karena secara kualitatif pun sebenarnya bisa cukup terlihat ya.
Dan bicara mengenai itu, ini juga penelitian lain dari jurnal yang mencoba memperlihatkan bahwa sebenarnya incidence persentase ini incidence yang digambarkan di A ini di atas itu juga dinamis sih, tidak sama dari setiap stage. Jadi harus hati-hati sekali lagi dalam evaluasi imaging ini menghubungkan antara stage klinis dengan temuan imagingnya. Edema joint capsule maupun obliterasi dari fat tadi, subcharacoid fat triangle, itu insidensinya makin lama makin turun seiring dengan makin menuju stage yang lebih lanjut. Ya. Demikian juga dengan ketebalannya. Tadi menurut literatur, nah ini yang saya tayangkan ini adalah barang betulan yang saya ketemu dalam praktek sehari-hari. Nah kita bisa lihat ini yang saya tayangkan di sini adalah gambaran yang normal dari potongan bahu coronal T2 fat set yang sebelah kiri dan proton density fat set yang sebelah kanan. Kita bisa lihat, ini saya mau kasih lihat sebenarnya di sini adalah axillary pouch yang normal. Yang di bawah ini, ya. Ini yang menghubungkan ke glenoid, ini yang menghubungkan ke humerus. Warnanya hitam, hitam bener hitam dengan kaliber yang relatif sama. Ini ukurannya sih bagus ini pastinya. Ini juga dari kedua sequence memperlihatkan dia hipointens ya. Ini adalah contoh normal. Nah, ini adalah contoh abnormal dua pasien berbeda, ya, sekuensnya yang juga sekuensnya nggak sama sih, yang kiri itu T2, yang kanan itu proton density, tapi sama-sama fluid sensitif. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Kita bisa lihat yang kiri dulu di sini kantong sinoviumnya ada fluid collection di situ, dan kita lihat di sini sinoviumnya kapsulnya itu hyperintens edema, ya. Dan yang kanan kita bisa lihat di sini kapsulnya malah nggak sempat kembang. Mungkin ini fase yang masih awal-awal ya. Jadi masih edema sekali. Pokoknya kita lihat struktur ini udah bergumpalan aja di situ. Hiperintens edema. Sampai cairan pun nggak bisa masuk di situ ya. Dan kita lihat edemanya itu nggak cuma di sini tapi juga sampai ke bawah sini. Dan sampai ke samping sini. Ya, itu menunjukkan proses inflamasi hebat ya. Dan kita bisa lihat juga sekali lagi nggak begitu jelas terlihat di bagian superiornya. Meskipun di situ juga ada ada kapsul sinovium. Nah, tanda lain yang juga kadang berguna untuk memastikan ini memang betul adalah kalau kita melihat ada bone marrow edema di daerah tempat nempelnya kapsul tersebut. Dan khususnya yang lebih mudah terlihat adalah di daerah humerus. Ini kita bisa lihat ada daerah yang lebih hiperintens sedikit di sini di bagian perlekatan dari recess di humerusnya. Yang mana itu juga kita bisa lihat di sini. Ya, kita bisa lihat di situ itu tentunya sekali lagi tadi kan namanya inflamasi pada sinovitis itu nggak bisa pilih-pilih ya. Pasti kalau kayak kita bisulan aja kan edema sekitarnya itu juga bisa dibilang cukup luas ya sampai kemana-mana gitu ya. Ini juga demikian ya. Dan tentunya itu membuat kita yakin kadang-kadang dari temuan seperti ini saja nggak perlu kontras sebetulnya ya. Ya kalau ajaran lama katanya adhesive capsulitis itu MRI-nya harus kontras. Tapi kayaknya udah ajaran yang baru apalagi kita negara kita yang dengan BPJS ini kalau bisa nggak usah pakai kontras. Nah, ini contoh yang lain, pasien lain juga ya antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini pasien yang sama tapi pasien berbeda dengan yang tadi ya. Meskipun di sini kita lihat ada masalah juga di otot rotator cuff supraspinatus ini nggak normal ini ya. Tapi kita lihat juga di daerah kapsulnya itu huruf U yang hitam itu nggak ada, udah hilang dan edemanya lebih dominan di daerah perlekatannya di humerus. Kebetulan ada cairan yang masuk ke dalam maxillary recess ya. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa kadang-kadang gambaran seperti ini pun bisa kelihatan dari potongan aksial. Kalau kita lihat potongan lintangnya itu adalah kira-kira pada level ini, maka kita lihat di sini glenoid dan humerus. Kita lihat ini kapsul yang edema sampai ke pinggir glenoid sini semua juga edema. Di sini juga sedikit ya, tapi dominan yang di depan. Ini, jadi yang kita bisa lihat dan juga ada banyak cairan. Nih cairannya tadi juga masuk nyelingin biceps ya. Dan kebetulan karena dia ada rotator cuff problem juga maka kita melihat ada inkongruen dari kaput humeri dengan glenoidnya. Bagian sini lebih lebar dari bagian bawahnya. Ya berarti ada instability juga mungkin juga karena masalah rotator cuff tadi. Apa yang mau saya perlihatkan di sini sejawat sekalian bahwa kita tetap harus mempertimbangkan dua hal. Satu, bahwa glenohumeral joint ini adalah struktur tiga dimensional
Jadi kalau kita melihat gambaran imaging itu memang selalu minimal harus 2 proyeksi. Dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa edema dari kapsul sinoviumnya ini tidak merata. Buktinya di potongan lintang ini, bagian anterior jelas, bagian posterior tidak. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi tergantung dari stage atau stadium klinisnya. Kita tahu pada saat dia menuju stadium 4 atau towing stage, itu artinya kan dia perbaikan ya, mulai menuju ke arah perbaikan. Dan kita tahu dalam berbagai hal, perbaikan itu kita tidak bisa berharap perbaikannya homogen di semua bagian. Kenapa? Karena dunia tidak ideal. Ada bagian yang duluan udah kempes, ada bagian yang belakangan kempes gitu ya. Sehingga bisa jadi dalam satu kapsul itu ada bagian misalnya contohnya posteriornya masih agak tebal tapi anteriornya udah bersih. Atau juga kayak kasus ini anteriornya yang masih tebal, posterior bersih. Dan kalau kita tanyakan ke pasiennya, biasanya ceritaannya tuh karakteristik. Oh, 2 bulan lalu saya sampai sama sekali nggak bisa gerak, dok. Ini sekarang udah agak mendingan. Saya ke depan bisa, cuma ke belakang aja masih sakit. Nah, artinya pada saat dia gerak ke belakang itu, bagian anteriornya kan ke stretch. Sehingga dia mengalami nyeri atau terbatas pada gerakan tertentu saja. Bagian lain sudah tidak, gitu loh. Jadi artinya di sini kita bisa memahami bahwa semuanya itu bersifat dinamis sebenarnya. Nggak bisa kita harapkan hitam putih. Ya. Dah. Oleh karena itu ini buat radiolog ini penting ya, karena radiolog dengan sendirinya apalagi kalau mengevaluasi dengan USG itu harus hati-hati. Ya, jadi kita juga tetap kayak MRI pun jangan semata-mata hanya melototin koronal saja. Harus lihat juga bidang yang lain dan juga lihat sampai ke atas ke bawah. Ya, contohnya ini karena ngelihat di aksial kita juga bisa melihat edemanya di mana. Dan kalau kita melakukan USG misalnya kita juga bisa melihat edemanya itu jangan sampai kita salah naruh probe, kita taruh probe di tempat yang di anterior, wah ini nggak ada apa-apa, normal, padahal bagian posteriornya masih ada edema. Saya ngomong USG, nah sebenarnya di mana peranan USG di sini? Konsensus sampai saat ini, bahkan dari European Society of MSK Radiology itu termasuk yang bergengsi ya dalam dunia internasional itu, konsensusnya juga tidak merekomendasikan USG untuk menilai pasien dengan kecurigaan adesif kapsulitis. Kenapa tidak? Hmm. Usut punya usut karena memang ini konsensusnya ini masih dibuat berdasarkan data-data yang lama. Dalam 10 tahun terakhir banyak sekali literatur baru, penelitian baru yang bermunculan yang menguji keandalan USG karena USG sama halnya seperti penyakit. USG juga berevolusi. Pasti kan teknologi ya. Seiring waktu makin canggih, seiring waktu makin tajam, seiring waktu makin banyak software-software yang bisa membuat gambarnya itu menjadi jauh lebih bagus dari sebelumnya, sehingga evaluasinya juga tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi terkini. Literatur terakhir yang saya gunakan yang dari tahun 2023 juga sudah merekomendasikan untuk evaluasi ulang dari konsensus atau guideline dari European Society ini untuk menyesuaikan dengan current evidence ya, temuan-temuan terbaru yang mengenai utilisasi dari USG pada kasus seperti ini. Karena ini sangat berperanan khususnya terkait biaya kesehatan apalagi di negara berkembang seperti kita. Nah, sejauh ini, evidence base mengenai performance USG dalam menilai adhesive capsulitis antara lain oleh Hobsey tahun 2006, yang mana dia mengandalkan dari pengukuran CHL. Kalau CHL ketebalannya lebih dari 3 mm itu adalah adhesive capsulitis, karena biasanya sih tidak segitu. Untuk penyakit yang kemungkinan lain, ya CHL paling sekitar 1,3-1,4 ya. Artinya kalau 1,3-1,4 jangan mikir adhesive capsulitis, pikirkan kemungkinan penyebab lain. Penelitian lain oleh Lee tahun 2005 juga dia mengidentifikasi dari adanya hipoekoik. Jadi bukan ngukur, tapi menilai hipoekoik, struktur hipoekoik di daerah rotator cuff interval. Dan juga dinilai Dopplernya. Ya. Apa yang dimaksud hipoekoik ini ya? Sebenarnya kapsul sinovium di daerah interval itu yang dimaksud. Ya. Dan di sini sensitivitas spesifitasnya ditengarai tinggi banget itu. Tinggi banget ya. Itu menurut tahun 2005. Ini ada penelitian lain dari tahun 2013. Di sini juga mengidentifikasi sekali lagi dari penebalan glenohumeral
ligamen yang di inferior ya. Nah, dari dia memakai ketebalannya kalau lebih sama dengan 4 mili di ligamentum glenohumeral itu adhesive capsulitis katanya. Dibandingkan dengan kelompok kontrol yang ketebalannya hanya 1,3. Ya, penelitian juga lain yang mengidentifikasi ketebalan kapsul, ini saya kurang tahu persis perbedaannya antara kedua ini gimana. Tapi kira-kira mirip temuannya, yaitu 4,4 mm ke atas adalah adhesive kapsulitis, sementara kelompok kontrol tidak. Dan di sini kita bisa lihat bahwa korelasi dengan pengukuran MRI-nya juga sangat baik. Jadi ini menunjukkan bahwa USG ini makin 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 besar sebenarnya kontribusi atau peranannya di sini. Ini adalah contoh bagaimana melakukan USG pada adhesive capsulitis, ya, yaitu kita pertama gambar A dan gambar B itu adalah memperlihatkan di daerah rotator cuff interval, dan gambar C memperlihatkan axillary recess. Kelompok gambar yang di kiri adalah normalnya, yang di kanan adalah abnormalnya. Kita bisa lihat tadi seiring dengan gambar MRI bahwa dari MRI tadi juga sama kan, ini kaput humeri, ini prosesus coracoideus, maka di sini ada akromion harusnya. Dan kelompok panah yang kepala panah putih ini adalah yang dari coracoid menuju ke akromion, maka itu adalah coracoacromial ligamen. Yang di bawahnya di sini, directionnya berbeda. Dia justru menuju ke humerus, bukan ke atas. Ini adalah coracohumeral ligamen atau CHL. Yang kepala panah kosong ini. Yang tanda bintang adalah triangular vepet. Nah, ini adalah contoh yang di daerah rotator cuff interval, di mana kita memperlihatkan di sini tendon biceps yang lewat, yang dikelilingi oleh dua struktur ini ya. Yang struktur tanda bintang ini adalah SGHL, yang di atas kepala panah ini adalah yang CHL-nya. Kan di daerah interval tendon biceps itu ada dua struktur. Yang di atasnya adalah CHL, yang di bawahnya SGHL. Ini normal. Dan kalau kita lihat di daerah aksila, ini potongan memanjang, kaput humeri, kolum humeri, maka kita lihat ini adalah cartilage, ya, dan di sini, nah di sini adalah kantong dari synoviumnya, ya, yang ditunjuk oleh kepala panah ini. Ini dijungkirin, jadi biar jadi kelihatan tegak, ya, ini kaput humeri. Tentu gambarnya diperoleh dengan melakukan USG dalam tangan, dilakukan abduksi. Ya. Kita bandingkan dengan gambar yang kanan, dan gambar yang kanan memperlihatkan patologi, bandingkan A versus A ya. Maka kita lihat yang kepala panah ini adalah coracoacromial ligamen yang tipisnya sedemikian dan fiber-fibernya kelihatan, sementara coracohumeral ligamennya tebal, hipointens, hipoechoic ya. Hipoechoic dan fiber juga udah nggak jelas ya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kita di sini secara ultrasound bisa menggunakan relative comparison dengan coracoacromial ligamen, setidaknya dalam hal ketebalan ya. Jadi secara kualitatif sebelum ukur kita udah curiga, loh ini kok kelihatan CHL-nya lebih tebal daripada coracoacromial ligamen. Nah, baru kemudian mau ngukur-ngukur terserah. Ya. Nah, ini contoh yang di daerah rotator cuff interval, kita lihat ini tendon biceps, bandingkan dengan tendon biceps yang ini, maka kita lihat struktur sekitarnya ini tebal dan hipoechoic. Ya. Baik yang di bawah maupun yang di atasnya. Gambar yang sebelah kanan, kita bisa lihat yang ditunjuk oleh kepala panah ini berbeda dengan yang gambar sebelah kiri, yang kotak C. Kita bisa lihat yang ini menebal sekali dan hipoechoic. Itu menunjukkan dari penebalan dari kapsul synoviumnya. Itu menurut literatur. Ini yang saya temukan dari praktek dari pasien real. Ya, gambar sebelah kiri adalah axillary recess, axillary pouch dalam bidang melintang. Gambar yang sebelah kanan adalah long axis dalam bidang memanjang. Ya, ini sebenarnya sih nggak terlalu normal menurut saya, tapi masih agak mending lah, masih agak mending. Bagaimana kita melihatnya? Tentunya axillary recess itu kan menyelubungi kaput humeri. Pada keadaan dia mengangkat lengan, maka kapsul itu akan nempel ke kaput humeri, tepatnya nempel ke kartilago. Jadi kita bisa lihat di sini, kaput humerinya bulat di sini. Ini adalah korteksnya, ini adalah kartilagonya, dan struktur ekogenik ini.
adalah kapsulnya. Kita bisa lihat permukaannya relatif rata, ketebalannya relatif hampir sama, meskipun ekonya agak sedikit heterogen. Mungkin ini dulunya pernah, nggak tahu. Saat ini sih nggak terus gitunya ya. Tapi kira-kira ini yang bisa dibilang agak-agak normal ya. Yang kita lihat di sini, potongan memanjangnya ini kaput, ini kolum, ya, ini diafisis humerus, ini adalah kartilagonya, dan ini adalah kapsulnya. Ya. Di sini agak-agak hipo sedikit ya. Tapi ini adalah udah struktur normal. Ini udah otot, ini udah otot. Kita lihat di sini nggak tebal kan, di daerah kapsul, di daerah kolumnya yang di sini. Beda dengan kasus yang tadi, ya, yang tebal sampai ke bawah sini nih. Sampai ke daerah kolum nih, aksilarinya tebal tuh, daerah perlekatan humerusnya. Contoh lain adalah yang ini. Nah, ini kan kita bisa lihat semua di sini. Ini adalah potongan memanjang, kaput, kolum, dan shaft. Kita lihat ini adalah kartilagonya. Kita lihat di atas kartilago ada struktur ini, tebal sekali. Hipoekoik heterogen, dan tebalnya ini terus nyusur sampai ke level kolum dari humerus. Sampai ke sini nih tebalnya. Ya. Ini kebetulan saya iseng-iseng ukur aja, tapi 0,6 mm ya, 6,7 mm ya. Dan di sini kita juga bisa lihat, di sini saya melakukan pengukuran pada bidang melintangnya. Ya. Kartilagonya udah nggak begitu bagus juga. Ini kayaknya pasiennya bukan usia muda ya. Dan juga kita lihat di sini, habis tulang, korteks, kartilago, langsung struktur yang ini nih. Oh, ini tebalnya segini nih. Saya ukur 0,65 cm atau 6 mm lebih. Ya. Yang kelihatan hipoekoik heterogen. Beda dengan yang tadi. Tadi kan lebih langsing dan rata. Nyusur sesuai kongruen dengan kelengkungan dari kaput humeri. Kalau ini kayaknya ketebalannya beda-beda dan permukaannya juga nggak reguler. Bicara permukaan nggak reguler, ini lebih parah lagi. Ini kayaknya mungkin pada stage yang lebih awal nih kelihatannya. Ya, ini potongan melintangnya, ini kaput humerinya, ini kartilagonya yang ini garis batas kartilagonya, dan tepat di atas kartilagonya struktur hipoekoik ini adalah kapsul. Kenapa dia jadi hipo? Karena dia edema, dan juga ada fibrosisnya tadi kan ya. Dan kita lihat di sini ketebalannya sekian, makin ke arah posterior, makin tebal, makin tebal, makin tebal. Dan kita lihat di sini permukaannya kayak bergelombang gitu ya. Berarti bagian kapsul bagian anterior udah agak mendingan, kapsul bagian posteriornya yang menebal, ya, hipoekoik. Saya coba perbandingkan, kalau saya bikin potongan memanjangnya, kemudian saya iseng-iseng, saya coba bandingin antara potongan memanjang pasien yang tadi, ya, potongan memanjang pada bagian yang lebih ke posterior dan bagian yang ke anterior. Kita lihat bagian yang ke anterior, ini kaput, kolum, kita lihat ini kartilago, ini permukaan kartilage-nya, dan ini kapsulnya, kita lihat di sini, ekogenik, ini sudah lebih rapih, kayaknya nggak tebal di sini ya. Tuh, cuma 1,9 mili. Ya. Tapi begitu saya pergi ke bagian posteriornya, kelihatan di sini tebalnya 3,6 mili, 3 kali lipat, ya, hampir 2 kali lipat. Kemudian kita lihat di sini strukturnya tebal, hipoekoik sampai ke daerah kolum. Ya, jelas sangat berbeda. Ya, ini menunjukkan juga artinya harus hati-hati dalam melakukan pemeriksaan imaging seperti ini. Nah, jadi terkait dengan itu, bagaimana nih untuk ke depannya? Masa hanya mengandalkan konsensus dari Eropa? Tentunya banyak pihak yang sudah mencoba mempropose. Jadi dengan perkembangan teknologi saat ini, gimana kira-kira sih baiknya alur dalam menangani pasien dengan dugaan adhesive kapsulitis ya. Artinya dalam hal ini, kalau kita melakukan imaging, ya, misalnya dengan start dari USG lebih dahulu, yang lebih mudah laksana, itu tentunya, apalagi di negara kita gitu ya. Maka dengan kita menemukan ketebalan kapsul lebih dari 4 mm di axillary pouch, atau lebih dari 50% perbedaannya dengan sisi kontralateral, bila kita ketemu itu udah confirm diagnosis adhesive kapsulitis. Kalau kita tidak menemukan ini, maka cari dulu, ada nggak tanda-tanda lain yang menunjang ke arah adhesive kapsulitis. Cek CHL-nya,
cek bicep tendon di daerah rotator cuff interval. Ya, apabila ditemukan ada positif tanda di situ, maka cek dulu bagian struktur lainnya yang bisa memberikan keluhan yang sama. Jadi misalnya ngecek rotator cuff, ngecek bursa, ya. Labrum lah mungkin sebagian bisa kelihatan. Ya, kalau misalkan itu ada, berarti di sini ada adhesive capsulitisnya confirm di sini, tapi sifatnya sekunder karena ada kondisi lain. Kalau ini nggak ada, berarti ini sudah cukup untuk mengatakan ada betul adhesive capsulitis. Tapi kalau awal ini nggak ketemu, begitu cari tanda tebalan CHL nggak ada juga, interval patologi normal, ya ya udah cari aja kemungkinan kelainan lain rotator cuff misalnya. Oh iya ternyata ada tendinosis supraspinatus, ada partial tear. Oh berarti itu adalah yaitu rotator cuff. Berarti adhesive capsulitis bisa di exclude. Tapi seandainya nggak ada juga, jadi nggak ada ini kapsul nggak apa-apa, terus rotator cuff dan lain-lain juga bursa juga nggak apa-apa. Wah, berarti ini artinya apa? Pasien mandatori untuk pemeriksaan yang lebih advance. Baru indikasi untuk MRI. Ya, karena bisa jadi ada kelainan-kelainan yang di bagian yang tidak terjangkau dari ultrasound, misalnya bagian-bagian lain dari labrum, bagian dari perlekatan biceps di bicep anchor, atau bisa juga kelainan dari intraosseous, atau dari cartilage juga bisa. Ya, jadi tentunya di situ jadi indikasi untuk ditelusuri lebih lanjut. Nah, ini jurnalnya baru tahun 2023. Saya anjurkan nanti sejauh sekalian juga baca ini, tulisannya bagus. Kebetulan kemarin juga sempat ketemu sama penulisnya. Orangnya masih muda, tapi sangat-sangat luar biasa. Demikian. Jadi sejauh sekalian, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah literatur yang saya gunakan. Yang tadi nomor 1 dan yang literatur nomor 2 juga saya anjurkan, dan yang nomor 3. 3 teratas itu adalah literatur yang oke lah menurut saya. Oke banget. Demikian sejauh sekalian paparan saya sore hari ini. Kelihatannya saya udah agak overtime, lebih 15 menit dari waktu. Mohon maaf, tapi mudah-mudahan dapat memberikan kejelasan mengenai frozen shoulder ini. Sekali lagi, frozen shoulder tentunya diagnosis klinis, meskipun per definisi yang dimaksud adalah adhesive capsulitis. Dan kita secara imaging sekarang tentunya akan sudah bisa mengatakan dengan lebih pasti bahwa apakah ini adhesive capsulitis atau justru malah struktur-struktur lain di luar kapsul yang bisa memberikan keluhan yang mirip. Demikian dari saya, Dr. Alia. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, terima kasih Dokter Marcel. Buat dokter-dokter sekalian ingin bertanya juga boleh silakan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita jawab langsung. Jadi sebenarnya kuncinya dari axillary recess-nya ya dok untuk menilai adhesive capsulitis itu pertamanya kita lihat di situ dulu. Karena jujur kayaknya kalau di kasus sehari-hari itu kadang bingung karena kita ngelihat oh axillary recess-nya nggak tebel, nggak ada tanda-tanda edema gitu. Tapi ternyata di daerah rotator cuff intervalnya edema gitu. Terus tendon bicepsnya juga ternyata mungkin ada tendinopati atau misalnya ada patologi lainnya juga. Berarti kalau kayak gitu kita nggak bisa bilang dia adhesive capsulitis ya dok karena di daerah axillary recess-nya dia nggak ada edema gitu misalnya. Ya, jadi kita tetap harus mempertimbangkan bahwa kapsul ini sifatnya 3 dimensional. Ada bagian depan, belakang, atas, bawah. Dan tentunya kita tidak bisa itu tadi yang saya bilang mengharapkan bahwa kondisi ideal kalau dia bengkak pasti semua bagian bengkak, belum tentu, karena semua juga tergantung dari stage-nya, dari stadium klinisnya. Dan kadang-kadang itu pun kita tidak mendapatkan data yang akurat ya. Kadang-kadang pasien pun juga miss mengenai keluhannya. Udah berapa Iya. lama Pak? Kadang bilang 1 bulan, kadang bilang 2 minggu, tapi kok kita lihat kayak udah lama gitu ya. Tergantung juga pasiennya tahan banting apa enggak. Mungkin yang awal-awal dia masih nggak merasa itu sebagai bagian dari penyakitnya. Tapi tetap kita harus aware bahwa ini adalah bersifat 3 dimensional dengan sendirinya. Belum tentu penebalannya itu homogen. Ya, bisa jadi di Hmm. belakang saja, di bawah saja, atau bisa juga di daerah interval saja.
juga bisa. Oleh karena itu, Hmm. tetap baiknya diperiksakan di semua bagian juga harus dicek. Baik dengan USG maupun dengan MRI tetap harus dicek di semua bagian. Oke, karena kalau tadi dari alurnya, dari bagannya, tetap lihatnya dari axillary recess dulu. Kalau itu tidak konklusif, lihat di bagian-bagian lain gitu ya dok ya. Itu bagan dibuat dengan asumsi ultrasound sebagai initial exam, Hmm. bukan dengan MRI. Ya. Nah, jadi kalau menggunakan ultrasound, tadi seiring dengan perkembangan, sekarang ultrasound makin banyak dipakai. Kalau kita mulai dari ultrasound dulu, nah kira-kira pathway-nya seperti itu. Soalnya itu yang buat algoritma itu orang ultrasound. Jadi wajar dia mikir gitu. Meskipun tetap aja ya, jawab sekalian bahwa seringkali ultrasound juga nggak semudah itu. Karena pasien mengalami keterbatasan gerak. Ya, tadi gambar-gambar yang saya ambil itu kan tentu gambar-gambar yang pasiennya dengan mudah bisa angkat begini. Jadi dengan mudah kita bisa meriksa wilayah kerjanya kan di aksila ya. Nah, tapi kalau pasiennya cuma bisa ngangkat segini, nah itu kadang masalah yang kita perlu manuver-manuver tertentu, bisa jadi juga visualisasinya nggak begitu bagus. Jadi dalam Mungkin kondisi itu enaknya sih, yang ya short MRI. axis tadi ya dok. Atau Short USG axis tapi ya, short axis. ya, ya. Selalu biasakan sih sebenarnya short dan long axis, ya. Sama kayak radiografi minimal 2 proyeksi, ultrasound juga minimal 2 proyeksi, supaya kita punya apa ya, sense 3 dimensionalnya lebih enak. Hmm. Oke, oke dok. Ini kayaknya di kolom komentar belum ada pertanyaan dok. Mengingat kita udah lewat jamnya, mungkin kita cukupkan sampai di sini mungkin dok. Baik, terima Terima kasih kasih banyak. banyak. Sama-sama dok. Terima kasih banyak juga Dr. Marcel eh, atas ilmunya yang sudah diberikan pada kita. Nanti kita ketemu lagi di acara Studium Generale berikutnya itu bulan depan. Nanti di saat ya kurang lebih sih tanggalnya sekitar tanggal segini juga ya dok, tanggal bulan mati lagi nih. Nanti mungkin akan dibawakan oleh Dokter Tarki untuk di bulan depan. Dan jangan lupa juga 2 minggu lagi juga ada acara Jakmus yang lain yaitu R3D, Radiologi Reading Room Discussion. Nanti akan dibawakan beberapa kasus real yang kita temuin sehari-hari oleh para PPDS kita. Mungkin itu aja dokter, dari dokter ada yang mau ditambahin lagi dok? Tidak ada. Selamat berlibur nih, hari Jumat kayaknya libur. Oh benar, libur panjang ya dok. Dan kita ketemu lagi nanti 2 minggu lagi di Radiology Reading Room Discussion. Oke, Terima selamat kasih. sore dokter. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.